masuk lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Tuhan siang hari ini. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami merindukan Engkau siang hari ini. Biarlah Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu siang hari ini. Kami mau memuji-Mu, membesarkan-Mu Tuhan. Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, siang hari ini kami bisa bertemu dengan Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berada di mata-Mu.
kasih Tuhan, Kau ada di setiap musim hidup kami. Apapun keadaan kami Tuhan, ketika kami takut, ketika kami gentar, ketika kami Tuhan dalam bergumul, Tuhan Kau ada dan menyertai hidup kami. Siang ini Tuhan kami mau puji, kami mau menyembah-Mu, kami menaikkan syukur kami Tuhan. Kau Allah yang selalu mempesona hidup kami. Yes Jesus, oh Jesus, ku mau selalu bersyukur kepadamu. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berada di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berada di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berada di mata-Mu. Selalu
Sebab Kau Allah yang besar, layak untuk dimuliakan dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Woo. Amin. Ya Allah yang ada di pihak kita, siapa lawan kita? Woo!
Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, Tuhan selalu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, aku bertuhan selalu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kami bangga punya Allah yang dahsyat, Yesus. Ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan setia. Yes, Lord. Yesus ku dahsyat, takut bertuhan selalu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Anak muda, Yesus ku dahsyat, tak ragu kepadamu, Kau Tuhan setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, takut berkuasamu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat. Sebelum duduk, kita mau katakan Yesus ku dahsyat 3 kali, amin. 1, 2, 3. Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat. Kau yang berfirman semuanya jadi. Kau yang bersabda semuanya ada. Kau yang berfirman semuanya jadi. Kau yang bersabda semuanya ada. Tuhan, ku mau percaya kepada semua janji-Mu. Bapa, ku mau setia berjalan dalam kebenaran-Mu. Kau yang berfirman semuanya jadi. Kau yang bersabda semuanya ada. Bapa, ku mau percaya kepada semua janji-Mu. Saya sebut semuanya.
Engkau yang berfirman, semuanya jadi, Engkau yang bersabda, semua ada. Kami bersyukur, kejadian kami dahsyat dan ajaib. Kami bersyukur, kami diciptakan di dalam kemuliaan-Mu. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur. Ini janji kami mau tetap percaya dan kami tetap setia berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Rancangan-Mu, rancangan yang ajaib, rancangan damai sejahtera, rancangan yang membawa masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan, terima kasih karena itu bersama-sama kami mendengarkan perkataan-Mu, firman-Mu yang akan menuntun langkah kami hari demi hari. Tuhan, terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, kami siap dengarkan firman-Mu. Kita yang siap bersama kita katakan amin. Kita deklarasikan 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Oke, kita baca firman-Nya 2 ayat saja. Ulangan 5 ayat 32 dan ayat yang ke-33. Oke, yang sudah mendapatkannya bersama-sama dengan saya, kita baca 2, 3. Maka lakukanlah, yang semangat ya, 2, 3. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. 3 sekali lagi, 2, 3. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bisa disapa terus dulu sebelahnya. Katakan shalom. Luar biasa. Sekali lagi sebelahnya bilang hidup Argentina. Haleluya. Puji Tuhan. Iya, saya mungkin satu hari ini ada yang beda. Pengerja bilang katanya pakai jersey bola. Ya, saya nggak punya, jadi outfit ini aja yang saya ambil. Kayak punya anak saya ini. Ya, untuk khotbah hari ini ya tampil beda. Tidak mempengaruhi kekudusan. Ya, nah hari ini kita akan lanjutkan serial Walking with God yang ketiga. Hari ini saya ambil satu subtema. Subtemanya adalah benefits of walking with God, atau keuntungan-keuntungan atau manfaat-manfaat berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan memerintahkan pasti dia punya tujuan. Dia bukan Tuhan yang iseng atau bikin kita susah atau bikin kita menderita. Dia Tuhan yang merancangkan segala yang baik buat kita semua.
dengan firman-Nya. Dikatakan tadi dari lagu terakhir dari Mazmur 33, Tuhan yang berfirman semuanya jadi. Tuhan yang memerintahkan atau bersabda semuanya ada. Dan saya yakin ketika Dia juga memerintahkan segala sesuatu kepada kita, rancangan-rancangannya itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Aminnya kayak banyak utang. Ya, Dia punya rancangan yang luar biasa, yaitu rancangan damai sejahtera. Ada satu buku yang saya baca, judulnya adalah The Roadless Revolt. Buku ini sebetulnya buku klasik yang ditulis oleh seorang psikiater, tapi saya melihat ini berhubungan dan sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Pengarangnya adalah Scott Peck. Dia berkata, The Roadless Revolt artinya adalah jalan-jalan yang jarang dilalui atau jarang dipilih oleh kebanyakan orang. The Roadless Revolt adalah orang-orang yang memilih jalan yang sulit. Orang-orang yang memilih melawan arus, enggak populer sudah, tetapi ujungnya adalah membawa satu kebaikan. Sama seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Matius 7 ayat 13-14 dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Kemudian dikatakan, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Jalan yang lebar, yang gampang, yang mudah, itu banyak dilewati oleh orang. Seperti Ishak, ketika terjadi satu kekeringan, orang lain memilih yang gampang, pergi ke Mesir tanpa tanya Tuhan dulu. Tapi Ishak memilih jalan yang sulit, tetap ada di tanah yang kering. Tapi kita melihat ujungnya membawa satu kebaikan. Ishak bukan tambah susah, tetapi justru dia dibuat Tuhan semakin hari semakin diberkati. Karena dia memilih jalan-jalan yang jarang dilalui oleh kebanyakan orang. Matius 8 ayat 20 juga firman-Nya berkata, orang Farisi dia bilang, aku mau ikut Tuhan kemanapun engkau pergi. Tapi Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sarang. Tuhan Yesus enggak punya bantal buat menempatkan kepalanya. Kata bantal cuma satu kali, saudara. Di ayat tadi nggak ada, saya aja lebay, saudara. Yang artinya kita nggak punya tempat buat taruh kepalanya. Orang tidur pakai apa sih? Orang nanya nggak ada yang jawab. Pakai bantal, ya mungkin dulu bantalnya batu atau nggak tahu apa ya. Tapi intinya nggak ada tempat taruh bantal. Ya saudara search nanti di kitab Peratapan ada satu kata bantal. Saya pikir nggak ada nggak sih? Saya coba cari, ada juga saudara satu. Nah ya dikatakan bahwa nggak gampang ikut Tuhan Yesus. Nah perjalanan hidup kita memang nggak gampang. Banyak tantangan, banyak persoalan. Dan banyak orang nggak mau melewati tantangan persoalan itu. Kerja pengennya naik langsung ke atas. Nggak peduli caranya apa. Ya, pengen cepat kaya, nggak peduli caranya gimana. Tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Jalan yang sulit. Ya, berjalan di dalam kehendak Tuhan, jalan yang sulit buat kebanyakan orang. Tapi buat jemaat Tang Siti, jalan bersama Tuhan adalah kesukaan kita. Amin, saudara. Nah, Nuh
Nah kita lihat, dia pilih jalan yang sulit, nggak populer. Ya, kok aneh sendiri sudah. Tapi kita lihat orang lain hilang karena air bah. Dia dan keluarganya tetap hidup. Abraham, dia pilih jalan yang sulit, dia tinggalkan segalanya. Tapi ketika dia taat bersama Tuhan, ujungnya membawa kebaikan. Dia menjadi pribadi yang diberkati. Ishak tadi udah saya katakan, semakin hari semakin diberkati. Yosua dan Kaleb, dia pilih tetap menuju tanah perjanjian. Betapapun sulit tantangannya, dia pilih itu. Orang lain nyerah. Tapi kita lihat, mereka berdua bisa menikmati tanah perjanjian. Elisa, sementara 50 nabi-nabi lain berhenti mengikuti Elia, dia tetap mengikuti Elia. Dan ujungnya dia mengalami satu pengurapan ganda. Jalan iman adalah jalan yang jarang dilalui. Jalan kejujuran adalah jalan yang jarang dilalui. Katanya jujur itu susah. Tapi saya buktikan, jujur membawa kebaikan. Jujur membawa berkat. Jujur membawa kelanggengan. Terima kasih buat amin ya. Lihat kiri kanannya, katakan hidup Argentina. Letoy banget sih. Nah saudara ya, jalan kesetiaan adalah jalan yang jarang dilalui. Ada satu sayuran yang setia banget saudara. Apa itu? Together with you. Katakan bersama saya together with you. Maksa dikit gak apa-apa ya. Yang penting seru. Hidup Argentina. Ya. Nah, survei membuktikan hanya 2 dari 10 pria yang suka melirik wanita yang lebih cantik dari istrinya. Yang 8 melotot. Yang melirik cuma berapa? Yang 8. Sampai kejedot. Tapi katakan bersama saya, pria-pria, saya yang ke-11 gitu. Ya nggak gampang buat setia. Itu penuh dengan tantangan. Ya. Tapi saya melihat di sini adalah suami-suami yang setia, istri-istri yang setia, anak-anak muda yang setia. Katakan amin. Ya, setia berjalan bersama Tuhan. Jalan diet itu jalan yang susah dilalui. Makan teratur, susah dilalui. Makan mulai yang sehat, susah dilalui. Kalau saya makannya udah sederhana banget. Istri saya tahu. Bahkan lebih sedikit dari istri saya. Saya gak perlu macam-macam makan. Yang penting ada babi panggang, cukyok, saksang, arsik. Udah cukup. Yang lain sederhana. Lihat kiri kanannya bilang jangan dengerin tuh pendeta. Ngaco. Yuk yang sehat. Katakan bersama saya, makan sehat. Ada yang bilang, saya gemuk bukan karena suka makan. Tapi suka lupa karena sudah makan. Karena suka lupa udah makan. Kan satu rumusnya ya. Sebenarnya mau langsing tuh gampang. Tinggal geleng-geleng kepala aja. Kalau ditawarin makan, geleng kepala. Tawan makan, geleng kepala, saudara. Langsing dah. Ya, seminggu mati. Ada-ada aja.
Aduh, ya, yuk, hidup sehat tuh jarang dilalui, saudara. Saya setiap hari memberikan waktu 1 jam, 1,5 jam untuk exercise. Harganya mahal dan itu jarang dilalui, saudara. Nah, ya anak-anak muda, mumpung masih muda, di sini ada kan banyak bro and sis nih. Ya, yuk mumpung masih muda, ya. Cubit perutnya yang gendut. Bilang, bikin malu. Bikin malu. Katakan haleluya. Jalan integritas adalah jalan yang jarang dilalui. Tapi biarlah kita melalui jalan itu. Karena saya melihat bahwa integritas itu akan membawa kepada satu hal yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Amin. Dan Tuhan suka dengan orang yang berintegritas. Jalan bersama Tuhan adalah jalan yang jarang dilalui. Makanya James Goll dia bilang semakin kita dekat berjalan bersama Tuhan, semakin sedikit ruang yang merintangi kita. Banyak tantangan, banyak persoalan, banyak gangguan, banyak ketakutan. Tapi kalau kita semakin dekat berjalan bersama-sama dengan Tuhan, semua rintangan itu bukan lagi rintangan buat kita. Seperti Daud dia berkata, ya, di dalam lembah kekelaman sekalipun dia enggak takut bahaya. Tereliminasi ketakutannya sudah. Karena dia tahu ada siapa. Gadanya dan tongkatnya yang menyertai dia. Yang menghibur dia. Tantangan, persoalan boleh ada. Tapi dia enggak takut bahaya. Yang mau katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Ada satu firman berkata, wah ini luar biasa. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya. Setiap hari. Bukan sesekali, saudara. Jarang dilalui. Berat mikul salib. Siapa sih yang pengen bawa beban? Tapi firman Tuhan juga berkata, bebanku itu enak. Kita nikmati salib Tuhan. Kok enggak amin? Gayanya udah mau dangdutan nih gayanya nih. Katakan bersama saya, salib Tuhan itu hauce. Enak ya untuk kita pikul. Wah saudara. Ya. Itulah yang harus dibayar oleh murid Kristus. Tapi sekali lagi bahwa ujungnya akan membawa kebaikan. Hari ini kita mau belajar bersama-sama. Ya, apa sih keuntungan-keuntungan, manfaat-manfaat ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Saya bacakan Ulangan 5 ayat 33. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup. Ini yang pertama. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani. Manfaat yang pertama supaya kamu hidup. Kita akan belajar hidup yang kayak apa. Kita semua hidup. Terbukti kita semua ada di sini. Karena kita masih memiliki satu kehidupan. Apa sih yang dicari orang di dunia ini? Ada lagunya dia. Apa yang dicari orang? Katanya ada 5P. Pertama power, kekuasaan. Semua orang cari kuasa. Semua orang pengen berkuasa. Suami pengen menguasai istri. Awas lu ya. Istri pengen menguasai suami. Semua orang pengen memerintah. Nggak mau diperintah. Selain power, position. Posisi yang kedua, jabatan. Dicari oleh banyak orang. Makin tinggi,
makin nyaman katanya. P yang ketiga, pleasure atau kesenangan di dunia yang semakin hedon kayak gini, saudara. Wah, luar biasa. Orang cari kesenangan. Teman saya tinggal di Tajur menuju puncak. Dia bilang geleng-geleng kepala. Zaman dulu nggak kayak gini gitu ya. Itu liburan anak sekolah setiap hari. Bukan hari weekend aja, setiap hari macet di mana-mana. Cari kesenangan, cari sukacita. Apalagi yang dicari oleh orang, prestis. P yang keempat. Atau kewibawaan, harga diri. Di sana ada gengsi. Wah, ini yang mahal, saudara. Ya makanya orang tuh nggak boleh dicolek sedikit harga dirinya, langsung murka, tanduk keluar, caling nongol. Karena cari prestis. P yang terakhir adalah prosperity atau kekayaan. Siapa yang mau diberkati? Lumayan 50%. Yang lain udah terlalu diberkati. Siapa yang mau diberkati? Yes, 60%. Saya paling tinggi, angkat tangannya. Karena saya ada di atas panggung. Ya, semua kita pengen prosperity, pengen kaya. Kalau semata-mata kita cari 5P tadi, nggak akan ada puasnya. Kalau kita lihat barang dan jasa yang ditawarkan di media-media, atau kita lihat secara langsung di mall dan lain-lain, aduh kayaknya pengen memiliki. Kalau kita lihat mobil baru, kemarin saya berdua jalan sama istri. Mau kesini kalau nggak salah. Saya bilang, ada mobil lewat satu. Nyusul mobil saya. Mobilnya bagus ya. Mobil apa tuh? Bagus ya pokoknya. Bagus ya. Boleh juga tuh. Beli aja. Beli aja. Duitnya dari mana? Kagak tahu. Pokoknya beli aja. Habis itu mikir lagi, tapi buat apa juga ya? Jalan sudah. Mobilnya bagus ya? Beli aja. Ya, tapi mikir lagi. Ya, kita senang kan punya mobil baru gitu ya. Kira-kira begitu kita mendapatkan mobil itu, puas nggak? Puas dong, ya. Padahal di rumah udah ada mobil, cukup. Seorang satu cukup. Nggak menunda kepergian kita. Pokoknya ada aja kendaraan. Buat apa? Puas kita dapat mobil baru. Pertanyaannya, apakah kepuasan itu akan tetap? Kalimat itu belakangnya ada tanda tanya, tapi nggak ada yang jawab. Apakah kepuasan itu akan tetap ada? Begitu ada yang baru lagi, ada yang keren lagi, dan kebetulan kita punya duit dan prestisnya mau dijaga, wibawanya mau dijaga, kita pengen beli lagi. Gak ada habisnya. Amin. Nah, pengen terus, gak bisa memuaskan kita. Makanya orang berlomba-lomba untuk sampai ke puncak. Saul, Herodes, Fir'aun yang sudah ada di puncak, mereka tetap berusaha mempertahankan tahtanya. Karena di sana ada puncak kenyamanan. Yudas, Ananias, Safira, orang kaya yang bodoh berusaha mempertahankan kekayaannya. Karena katanya
Di sana ada jaminan buat hidupnya. Tapi hari ini ada satu yang ditawarkan oleh Tuhan, sesuatu yang beda, yaitu supaya kamu hidup. Pak, saya udah hidup. Tapi yang ditawarkan Tuhan bukan kehidupan yang biasa-biasa. Kehidupan yang berkualitas. Dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan kaya. Hampir sama yang bahasa Indonesia. Kaya. Kaya. Artinya adalah hidup yang dipulihkan, yang disembuhkan, yang bertumbuh, yang bersejahtera. Nah, kehidupan seperti ini yang ditawarkan oleh Tuhan. Kalau kita memiliki semuanya, rasanya terlalu cukup buat hidup kita. Tuhan, gak ada yang amin, gak masalah. Siapa yang mau dipulihkan? Siapa yang mau disembuhkan? Siapa yang mau sejahtera? Siapa yang mau terus bertumbuh? Amin. Mungkin saudara sudah ada di sini, tapi kita akan dibawa terus naik bertumbuh. Tuhan punya cara yang tersendiri untuk membawa kita memasuki satu kehidupan yang beda. Bukan kata iklan mild, bikin hidup lebih hidup, bengek. Kena asap rokok, saudara. Tapi hidup yang berkualitas. Keren. Dan dalam perjanjian baru dikatakan bukan sekedar kaya. Hidup yang bertumbuh, dipulihkan, diberkati, sejahtera. Tapi satu kehidupan yang zoe dikatakan, yaitu ada kehidupan ilahi. Yang artinya adalah kehidupan yang sesuai dirancangkan oleh Allah pada awalnya ketika Dia menciptakan kita. Yaitu satu kehidupan ilahi itu akan ada pada kita. Kehidupan yang sangat beda. Kehidupan yang saya yakin akan membuat kita puas di sana. Jalan bersama Tuhan. Kita akan mendapatkan kehidupan yang seperti ini. Abraham, Ishak, Yusuf, Musa, Daniel, Yosua, Kaleb. Dia sudah menikmati perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Dan ujungnya mereka mengalami kaya. Mereka mengalami yang namanya zoe. Ada satu orang terkaya di Singapura. Namanya Eng Cetat. Jangan orang bule mulu saudara yang nongol. Hari ini dari Singapura. Siapa namanya? Bacanya salah. Eng Cetat. Lihat kiri kanannya bilang, hidup Argentina. Nah, orang terkaya di Singapura. Wah, saudara. Dia bilang, saya telah mendapati, dulu kita rusak, hancur. Kehilangan kebahagiaan. Sekarang dia berkata, orang terkaya, aku telah menemukan kebahagiaan yang hilang itu dari Allah di dalam Kristus. Dia nggak bilang kekayaannya yang bikin bahagia. Tapi karena dia ditemukan oleh Kristus. Dan itulah yang membuat dia berbahagia. Itulah hidup yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka kamu akan hidup. Bukan sekedar hidup yang biasa-biasa. Dan dia berkata lagi, dulu aku cari semuanya. Aku cari kedudukan yang lebih baik, berkat yang lebih baik, diriku yang lebih baik, tujuan yang lebih baik. Dan aku tidak menemukannya di luar Kristus, aku menemukannya di dalam Kristus. Maka kamu akan hidup. Katakan bersama saya, aku mau berjalan bersama Tuhan.
Katakan amin. Yang pertama, kita akan memiliki kehidupan. Kehidupan yang berkualitas. Amin, saudara. Yuk, hari ini suruh diberkati seperti apapun. Gak akan pernah memuaskan dirimu. Kalau kita di luar Kristus. Di dalam Kristus. Kita akan menikmati. Amin. Kehidupan yang beda. Yang rasanya belum diberkati. Ayo kita percaya bahwa Tuhan akan tetap memelihara kita. Yang kedua. Ulangan 5 ayat 33. Oke, kita baca lagi bersama-sama. Ya, Ulangan 5 ayat 33, 2, 3. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kau jalani supaya kamu hidup. Yang kedua, dan baik keadaanmu. Wow. Bukan sekedar hidup yang biasa. Tuhan janji supaya baik keadaanmu. Kata baik keadaanmu enggak ditulis sekali dalam Alkitab. Ulangan 4 ayat 40. Firman-Nya berkata, berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu. Dan supaya lanjut umurmu. Ulangan 10 ayat 12 firman-Nya juga berkata, apa yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Lakukanlah itu supaya baik keadaanmu. Amsal 16 ayat 20, siapa yang memperhatikan firman akan mendapatkan yang baik. 4 ayat udah cukup kali ya untuk meyakinkan kita supaya baik keadaan kita. Amin. Nah, saudara, tapi dalam perjalanan hidup karena tantangan, persoalan, keadaan membuat banyak manusia khawatir. Nah, ketika orang khawatir itu akan curi damai. Akan mencuri kesejahteraan. Dikuasai oleh ketakutan. Dan itu akan melumpuhkan potensi yang ada dalam diri kita. Seperti 10 pengintai. Potensinya hilang. Merasa seperti belalang. Padahal mereka anak-anak Tuhan. Anak-anak perjanjian. Bukankah kita juga anak-anak perjanjian? Katakan amin. Mereka lupakan penyertaan Tuhan. Hari ini firman-Nya berkata. Supaya baik keadaanmu. Supaya baik keadaanmu. Supaya baik keadaanmu. Supaya baik keadaanmu. Kalau enggak tepuk tangan, supaya baik keadaanmu. Supaya baik keadaanmu. Katakan yes. Yuk anak-anak muda. Jangan takut dengan masa depanmu. Tua semua ternyata. Anak-anak muda. Jangan takut dengan masa depanmu. Jangan takut miskin. Supaya baik keadaanmu. Jangan takut gak bisa sekolah, gak bisa kuliah. Jangan takut akan masa depan. Jangan takut di PHK. Jangan takut gak dapat kerja. Supaya baik keadaanmu. Yang udah menikah. Suami-suami. Jangan takut istri. Takutlah sama badan gede maco. Ngomong aja, badai akan kuterobos, laut akan kudaki, gunung akan kuseberangi. Sedang naik gunung, dapat telepon, "Pak, di mana?" "Naik gunung, pulang sekarang." "Iya, Ma." Ya, takutlah sama Tuhan. Istri kan teman penolong.
Kalau istri bawel sedikit, artinya dia sedang menolong. Katakan haleluya. Saya khotbah 3 kali nih hari ini. Aman di sini. Di rumah gua dikhotbahin 4 kali. Katakan katakan haleluya. Kalau lelah aku mendengarkan suaranya. Saya telepon anak saya. Dia di lantai, dia, "Dek, turun." Maksudnya supaya nemenin saya dengerin mamanya ngomong. Mumpung ada bini gua. Supaya rada berkurang volumenya. Katakan yes. Yuk, takut akan Tuhan. Suami-suami, katakan amin. Katakan yes. Lihat kiri kanannya. Hidup Argentina. Ada aja. Jalan-jalan ke Asia Afrika. Jangan lupa mampir Cibaduyut. Kalau istri sedang murka, nyali suami langsung ciut. Ada aja. Ayo semangat. Tuhan membawa kebaikan buat kita. Ayo, jangan takut, jangan kehilangan damai sejahtera. Jangan hidup kita sepertinya hancur benar, rusak benar, enggak baik benar. Tuhan mengatakan supaya baik keadaan. Dalam bukunya How to Stop Worrying and Start Living, Dale Carnegie dia bilang apa? 70% orang pergi ke dokter bisa sembuh dari penyakitnya sendiri ketika mereka bisa menghilangkan rasa takut, rasa khawatir. Di sini ada dokter, mumpung gak ada dokter. Yuk kita bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangan ngeluh mulu hidup. Tuhan capek, pegel dengernya. Gimana kalau kita ganti dengan sukacita? Amin. Yang lain ketawa-ketawa bersukacita. Kita merengut. Aduh, kehilangan damai. Yang lain dengar khotbah dengan penuh antusias. Ini merasa tersinggung. Ini pendeta dari tadi ngomongin gua terus. Hidup Argentina. Judulnya hari ini Hidup Argentina. Katakan haleluya. Ya, yang kedua, menerima providensia dari Tuhan supaya keadaanmu baik, well, told. Nah, ini yang dijanjikan oleh Tuhan, artinya baik, menyenangkan, mendatangkan kebahagiaan. Kalaupun kita enggak sempat jalan-jalan, tapi ada kesenangan yang Tuhan berikan. Kalaupun kita belum sempat beli mobil baru, supaya baik keadaanmu. Amin. Tetap bahagia. Walaupun masih ngontrak, katakan yes. Tetap bahagia. Kok enggak amin? Walaupun suami ngeselin, katakan yes. Tetap bahagia. Walaupun istri bawel, ya kita katakan tetap bahagia. Walaupun belum bayar uang kuliah, jangan kehilangan sukacita. Katakan yes. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nah, Tuhan tahu keadaan kita. Maka dia berkata, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak kamu makan, kamu minum. Jangan khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Karena firman-Nya berkata, bukankah hidup lebih penting dari makanan. Dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Artinya gini, yuk jangan hidup kita
dipengaruhi oleh hal-hal yang kecil. Bukankah kita sudah diselamatkan oleh Tuhan? Itu yang jauh lebih penting. Dan itu modal buat kita terus mempercayai Tuhan. Berjalan bersama Dia supaya baik keadaanmu. Makanya kita disuruh cari dahulu kerajaannya. Katakan amin. Ya, singa-singa muda, Mazmur 34 ayat 10. Mati kelaparan. Tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik, supaya baik keadaanmu. Katakan amin. Seorang hamba Tuhan, Saint Augustine of Hippo, dia berkata, percayakan masa lalu pada kemurahan Tuhan. Bukankah kita sudah diselamatkan oleh kemurahannya? Bukan kuat, gagah, hebat kita. Tapi semata-mata karena kemurahan Tuhan. Dan kita serahkan masa kini pada kasih Tuhan. Maksudnya adalah, yuk kita nikmati hari ini. Bukankah kasihnya melimpah-limpah atas kita? Amin. Dan dia berkata, kita serahkan masa depan kita pada providensia Tuhan atau pemeliharaan ilahi. Artinya gini, kan firman-Nya berkata, kesusahan sehari cukup buat sehari. Udah masa depan urusannya Tuhan. Bagian kita, yuk hari ini, mulai hari ini kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yang mau katakan bersama saya mau berjalan bersama Tuhan. Katakan yes. Amin. Jangan kehilangan sukacita. Rugi hidup cuma sekali, merengut terus. Bawa bibirnya udah capek kan? Ya, lihat kiri kanannya, bilang hidup Argentina. Katakan haleluya. Ya, sedianya kita mau nonton di sini, ya nobar ceritanya. Saya Pak Yugi tawarkan pada pengerja. Kagak ada yang mau, saudara. Enggak ada lebih dari 10, saudara. Wah, parah banget. Ya, enggak laku dagangannya. Tapi saya senang ngirit listrik. Tapi yang saya senang bukan itu. Alasannya karena besok kerja. Yes, ini anak-anak gue hebat-hebat. Padahal juga nonton di rumah besokannya madol. Ada-ada aja. Aduh, saya mau nonton nanti malam. Sendiri. TV saya lumayan gede. Apalagi kalau matanya sejengkal dari layar. Gede banget. Ya, kalau kagak ngantuk. Ya. Karena besok kerja, saudara. Wah, ada bos lagi mau datang. Mudah-mudahan dia nonton bola datang jam 1, saudara. Katakan yes. Lihat kiri kanannya, hidup Argentina. Yang ketiga, saudara. Nah, ini yang ketiga. Ulangan 5 ayat 33. Kita baca lagi bersama-sama. Ulangan 5 ayat 3. 2, 3. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup. Yang pertama, supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Ini yang ketiga. Supaya apa? Panjang umur. Tapi kita mau belajar satu yang beda hari ini. Panjang umur seperti apa? Semua kita pasti mau panjang umur. Betul ya? Ada yang mau pendek umur? Pak Endang sangat berpengalaman untuk membawa kebun tekbio. Orang mati aja takut sama dia. Apalagi sama Pak Rudi. Ya, luar biasa. Sheryl Anwar dia bilang, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
Seorang Jepang yang tua umurnya, Tomoji Tanabe Takashimura. Salah satu orang yang terpanjang hidupnya, dia berkata, wah, kenapa dia panjang umurnya? Enggak minum alkohol, enggak ngerokok, suka minum susu segelas sehari. Wah, dia dapat sertifikat. Keren banget, saudara. Nah, ketika ditanya, dia juga enggak mau mengotori tubuhnya dengan hal-hal yang tidak baik. Sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun dia bukan orang Kristen. Dia menjaga tubuhnya. Karena tubuh adalah bait roh Allah. Wah, ketika ditanya, sampai berapa lama kamu mau hidup? Dia berkata, dia nggak mau mati. Habis ditanya gitu oleh wartawan, nggak lama dia mati. Ada lagi wanita Eropa dari Scotland namanya Jessie Galen. Dia meninggal umur 109 tahun. Rahasia panjang umurnya, dia bilang, jauhi yang namanya pria, bikin ribet. Wah, tersinggung kepriaan saya. Karena memang dia tidak menikah, saudara. Waduh, jauhi pria katanya. Terlalu. Tapi yang kedua, dia bilang dia makan bubur. Bubur gandum setiap hari. Dan yang lebih penting, di umur yang sudah tua sepuh sekalipun, dia masih beraktivitas. Makanya yang umur, yuk jangan berhenti beraktivitas. Walaupun tubuh tidak mendukung, usahakan aktif, usahakan bergerak. Amin. Mulai dari bibir, ya kita memuji Tuhan. Kok nggak ada yang amin? Kan pinggang pegel, bibir masa pegel sih? Bisa memuji Tuhan, beraktivitas, kerja, jangan berhenti, jangan diganti ngeluh sana ngeluh sini, kesel sama anak, kesel sama cucu, nggak ada habisnya, apalagi mantu. Ya kita tetap bersuka cita. Katakan amin. Panjang umur, saudara. Nah, saudara, bukan hanya panjang umur yang seperti itu yang Tuhan maksudkan. Firman Tuhan berkata, Amsal 3 ayat 1, janganlah engkau melupakan ajaranku. Biarlah hatimu memelihara perintahku, katanya. Maka panjang umurmu. Berjalan di dalam kehendaknya akan membuat kita panjang umur. Mazmur 91 ayat 14. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan keselamatan yang daripadaku. Tapi depannya, kalau engkau melekat kepadaku. Ulangan 5 ayat 33 yang tadi kita baca. Kalau kita dengan sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan. Lanjut umurmu. Aurak bahasa Ibrani-nya. Artinya adalah memperpanjang, membuat lebih lama, memperpanjang umur. Nah, hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua bentuk panjang umur yang beda. Yang biarlah ini menjadi satu kerinduan kita bersama-sama. Yang dimaksudkan panjang umur bukan hanya sekedar umur. Bisa diperpanjang berkat-berkat kita. Bisa diperpanjang jabatan kita, posisi kita. Bisa diperpanjang tahta kita.
Karena firman Tuhan kepada Salomo, Tuhan berkata, jikalau engkau hidup seperti ayahmu Daud dengan penuh ketulusan, dalam bahasa Inggrisnya penuh integritas. In an integrity of heart. Dan melakukan segala kehendakku, maka tahtamu enggak akan pernah berpindah. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Katakan amin. Dalam dunia modern, saudara, ada satu orang terkaya di dunia namanya John D. Rockefeller. Masih muda udah jadi orang terkaya di dunia. Dia kejar semua itu. Awalnya dia hanya untuk dirinya sendiri, sampai satu saat dia mengalami sakit yang tidak tersembuhkan. Penghasilannya jutaan dolar sehari, tapi hanya bisa makan biskuit dan susu yang harganya $1. Dia mengalami sakit yang tidak tersembuhkan. Sampai satu saat teman sekolah minggunya menasihati, kamu harus kembali. Jangan hidup hanya untuk dirimu sendiri. Dia ubah haluan. Dia buat yayasan amal. Dia jadi donatur sana sini. Dia bangun universitas-universitas. Dia bangun rumah sakit. PBB yang pertama kali mendanai adalah dia. Zaman dulu banyak penyakit kolera, disentri. Dia bersama yayasannya yang menyumbang dana sampai ketemunya vaksin yang membunuh banyak orang. Dan ketika itu dia lakukan, satu perubahan terjadi. Dokter memvonis dia tinggal 1 tahun lagi umurnya, ketika umur 53 tahun. Karena dia ubah haluan hidup tidak hanya untuk dirinya sendiri. Dia hidup bisa sampai 98 tahun. Gak usah tepuk tangan. Panjang umur. Katakan panjang umur. Katakan lihat kiri kanannya. Hidup Argentina. Panjang umur, saudara. Dan bukan panjang umur itu saja, saudara. Saya cari. Siapa keturunan John D. Rockefeller? Kerajaan bisnisnya nggak berkurang-kurang sampai sekarang. Chase Manhattan Bank, Exxon, wah itu adalah bagian dari bisnisnya. Dari generasi ke generasi. Saya cari. Ada 2 orang pengemis. Ngobrol-ngobrol cerita. Yang satu membanggakan nenek moyangnya. Dulu nenek moyangku orang kaya. Hartanya gak habis 7 turunan. Temannya bingung. Kok kamu miskin? Saya keturunan ke-8. Jadi susah. Tapi saya lihat, saudara, John D. Rockefeller, nanti lihat ya di internet ya, kalau salah tolong dikoreksi. Sampai sekarang sudah 7 generasi. Keluarganya. Panggung politik Amerika. Beberapa dari keturunannya jadi gubernur negara bagian Amerika. Keren banget. Bisnisnya tetap gak berkurang-kurang. Yayasan amalnya tidak berhenti bekerja untuk memberkati banyak orang. Dan saya melihat keturunannya diberkati. Kerajaanmu akan tetap kokoh. Tongkat kerajaan tidak akan pindah. Hari ini bukan hanya kita yang panjang umur. Jabatan kita, posisi kita diperpanjang.
Katakan amin. Ya kita akan terus melihat anak cucu kita menjadi orang-orang yang diberkati. Katakan amin. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Katakan bersama saya mau jalan sama Tuhan. Hidup Argentina. Yes. Aduh, luar biasa sekali. Siapa yang udah lapar? Oh, udah makan semua ya? Pantesan seger-seger. Saya belum makan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan kita Tuhan yang setia. Dia nggak pernah tinggalkan kita. Dia hadir di setiap langkah kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kau tuangkan tinggi tanganku, tanganku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Engkau setia. Dan ku angkat tinggi tanganku, tanganku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh your praise. Biar musik terus memainkan lagu ini. Kita bersatu dulu sejenak. Hari ini mungkin kau kehilangan damai. Karena tantangan, karena persoalan, kau mulai gak percaya lagi. Kau takut. Supaya baik keadaanmu, kita raih kembali damai itu. Kita rebut kembali damai itu. Supaya baik keadaanmu. Mungkin kau takut. Takut akan keluargamu, takut akan pekerjaanmu, takut akan anak-anakmu. Hari ini
mulai dari dirimu sendiri. Kau angkat tanganmu, mulai berkati keluargamu. Berkati anak-anakmu, berkati orang tuamu, berkati saudara-saudara. Kau takut akan pekerjaanmu, sekolah kuliahmu, berkati. Katakan supaya baik keadaanmu, supaya baik keadaanmu. Kau takut posisimu, jabatanmu, dan kau merasa nyaman. Supaya baik keadaanmu, supaya baik keadaanmu, supaya baik keadaanmu. Berganti. Berganti, panjang umur, tahtamu akan tetap kokoh, kerajaanmu akan tetap untuk selamanya, dari generasi ke generasi. Bagian kami berjalan bersama Tuhan, supaya kehidupan bisa kami nikmati. Kehidupan di dalam Tuhan, supaya keadaan yang baik menjadi bagian kami, supaya panjang umur kami nikmati, kokoh. Bukan hanya buat kami, sampai keturunan kami. Bagian kami berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami angkat tangan kami. Berkati anak-anakmu, kuatkan, teguhkan mereka di tengah tantangan yang ada untuk terus berjalan di dalam kesetiaan kepada firman-Mu. Tuhan berkati. Biar berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan, kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai memulai hari ini bahkan sampai selamanya. Yang percaya bersama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu yang akan datang.